Shalom Bapak Ibu Jemaat GUPDI Bedodo. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan, pastinya luar biasa ya, baik jemaat yang ada di tempat ini ataupun jemaat yang ada di rumah. Kita sama-sama merindukan hadirat Tuhan, kita sama-sama merindukan Tuhan hadir dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini, walaupun kita ibadah di rumah ataupun kita ibadah di gereja, kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Yesus. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini buat anugerah, buat berkat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menyelamatkan kami. Pagi ini kami bersyukur kalau kami masih diizinkan Tuhan untuk bersama-sama boleh berada di rumah Tuhan. Kami mengambil waktu untuk kami bersama-sama menyembah Allah. Terima kasih, sungguh luar biasa. Oh Tuhan, dalam keadaan seperti sekarang ini, Tuhan, kami masih boleh beribadah menyembah Engkau. Awal hingga selesainya ibadah raya kami pagi ini, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah pengurapan Allah dari tempat yang maha tinggi, dari Tuhan Yesus Kristus sendiri turun atas setiap kami, hamba-hambamu yang melayani pagi ini, baik singer, leader, para pemain musik, hambamu yang menyampaikan kebenaran firman, dan kami seluruh jemaat pagi ini beroleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih, awal hingga akhir ibadah kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita diberikan Tuhan kuasa untuk mengalahkan segala rasa ketakutan, kuasa untuk mengalahkan segala kuasa iblis yang mengikat. Puji nama Tuhan, Ku diberi kuasa. Jadi lawanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Allah kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita mau untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami keluarga hamba-Mu dan bersama beberapa jemaat boleh bersama-sama berada di rumah Tuhan, dan juga jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah masing-masing. Bersama-sama kami beribadah menyembah Engkau dan bersyukur kepada Engkau. Karena Tuhan baik, sangat baik, memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Lewat ibadah raya pagi ini nama-Mu kami permuliakan, kami tinggikan, dan Engkau berkenan hadir untuk memberkati baik kami yang ada di gereja saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Shalom Bapak Saudara, puji Tuhan. Selama 1 minggu kita diberi kesempatan oleh Tuhan menjalankan aktivitas kita masing-masing, tentunya sesuai dengan situasi atau kondisi yang ada pada saat ini. Kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang masih ada hubungannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan buka di dalam Injil Matius pasalnya 28 ayatnya yang ke-6. Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Tema renungan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus bangkit punya tujuan yang pasti. Saya ulangi temanya, Tuhan Yesus bangkit punya tujuan yang pasti. Kalau Bapak Ibu perhatikan, lihat dengan seksama, seharusnya semua apa yang kita lakukan, kita kerjakan, itu harus punya tujuan yang jelas, punya tujuan yang pasti. Orang Jawa bilang sing gumathok. Contoh, kalau orang ingin pergi ke Jakarta, tujuannya apa? Tujuannya salah satu mungkin bekerja untuk mendapatkan uang atau cari nafkah. Sehingga ketika sampai di Jakarta, jelas di sana melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Orang menikah, contoh, orang menikah juga harus punya tujuan. Kalau orang menikah tidak punya tujuan, akibatnya dalam keluarganya tidak kuat, tidak kokoh, diterpa angin akhirnya hancur berantakan. Kenapa? Karena tidak punya tujuan.
yang jelas. Tujuannya tidak pasti. Kita melihat akhir-akhir ini terjadi pernikahan yang tidak jelas. Salah satunya, ini bukan rahasia lagi, yang disebut nikah kontrak. Orang berpikir orang menikah hanya seperti orang yang cari tempat tinggal atau rumah tempat tinggal sehingga kontrak. Padahal menurut firman Tuhan tidak seperti itu. Sehingga akibatnya apa? Tidak jelas. Tidak punya surat yang resmi, tidak punya surat pernikahan, tidak punya akte pernikahan yang resmi. Kenapa? Karena tadi pernikahannya disebut nikah kontrak. Secara hukum tidak kuat. Ini terjadi bukan hanya di negeri kita, tapi di berbagai tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita masih dalam suasana atau di bulan di mana Tuhan Yesus baru saja kematiannya kita peringati, kebangkitannya juga kita peringati, walaupun tidak seperti biasanya karena dengan adanya wabah COVID-19 atau wabah virus corona. Namun dalam hati kita merayakan. Mengapa kita merayakan? Karena kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, dia mati, dia dikubur, 3 hari bangkit, punya tujuan yang jelas, punya tujuan yang pasti. Apa tujuannya? Yang pertama adalah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus pasti terjadi. Membuktikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus pasti terjadi. Kalau kita kembali ingat di dalam Matius pasalnya yang ke-16, sebelum Tuhan Yesus mati disalibkan, menjadi korban yang sempurna, dan dia mati dikuburkan. Sebelum itu terjadi, sebelum dia bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus sudah berpesan, berfirman kepada murid-muridnya. Matius pasal 16 ayat 21 mengatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat ini merupakan petunjuk. Ayat ini satu bukti. Tuhan Yesus masih bersama murid-muridnya, masih hidup secara badan wadak bersama dengan murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus tahu, bisa melihat hati manusia, bisa melihat pikiran manusia, bisa melihat apa yang nanti akan terjadi.
penyaliban belum terjadi, kematian belum terjadi, kebangkitan pun belum terjadi. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberitahu, sudah berpesan kepada murid-muridnya, hei murid-murid, ketahuilah, ingat baik-baik, aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan mengalami banyak penderitaan dari pihak tua-tua, dari pihak imam-imam, dari pihak ahli-ahli Taurat, yang mana aku akan disiksa, aku akan dibunuh, disalibkan, dan aku akan dikuburkan. Tapi ingat, ketika aku mati dikuburkan, 3 hari aku akan bangkit. Aku akan hidup kembali. Ini pesannya Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, satu kebenaran. Dan kebenaran itu terbukti, saudara. Di mana buktinya? Ayat yang tadi sudah kita baca dalam Matius pasal yang ke-28 tadi, ayatnya yang ke-6 jelas. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Berarti apa yang dipesankan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan Yesus itu pasti terjadi. Pasti menjadi catatan kita. Pasti. Kalau perkataan Tuhan, firman Tuhan itu kebenaran, itu sesuatu yang pasti terjadi. Harusnya kita suka membaca, mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat contoh orang yang suka, orang yang senang dengan firman Tuhan. Kita melihat di dalam Mazmur pasalnya 119. Ayatnya 10, 11, 16. Ayat ini mengatakan demikian. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat 16. Aku akan bergemar atau senang, bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Bapak Ibu Saudara, mengapa pemazmur ini mengatakan bahwa dalam hatiku menyimpan janji-Mu? Mengapa aku akan bergemar dalam ketetapan atau firman-Mu? Mengapa saudara pemazmur ini senang dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan? Karena apa yang dikatakan Tuhan itu satu kebenaran dan pasti terjadi.
Kebenaran itu kalau dipercayai, disimpan dalam hati, firman itu dilakukan dalam kehidupan kita, maka dikatakan pemazmur tadi, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ini penting sekali saudara, padahal pada umumnya manusia itu tidak begitu tertarik dengan firman Tuhan. Ketika dengar khotbah, ketika dengar ceramah, ketika mendengar kebenaran firman Allah, banyak yang menutup telinganya, banyak orang yang menutup hatinya, bahkan tersinggung, bahkan marah kepada Tuhan, marah kepada yang menyampaikan. Itu terbukti. Mengapa banyak orang tidak setia kepada Tuhan? Tidak tetap hidup terikat hatinya dengan Tuhan. Salah satunya tidak senang ketika dengar firman Tuhan. Padahal pemazmur ini justru sebaliknya. Aku bergemar, aku senang, aku sangat mencintai ketetapan-ketetapanmu, firmanmu. Karena di dalam firman-Mu itu ada kebenaran yang pasti. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan manusia dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga pemazmur ini sangat senang bergemar dengan firman Tuhan. Dan firman itu disimpan di dalam hatinya, dalam hidupnya, sehingga hidupnya, hatinya senantiasa rindu untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa? Di dalam semuanya itu ada berkat yang pasti yang Tuhan berikan. Lalu yang kedua, tujuan yang pasti dari kebangkitan Tuhan Yesus itu apa? Tujuan kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua adalah untuk memberikan jalan yang menuju kehidupan. Untuk memberikan jalan yang menuju kehidupan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan Yesus mati disalibkan. Tujuannya jelas. Dia dikubur, bangkit dari kematian, tujuannya jelas, yaitu untuk memberikan jalan atau menjadi jalan yang menuju kehidupan. Sehingga Tuhan Yesus memberikan penjelasan firman kepada murid-muridnya. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, walaupun orang itu mati, nanti pasti akan hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 25. Jelas di situ dikatakan manusia memang akan mati. Tetapi setelah kematian Tuhan katakan, kalian kalau berjalan
imanmu di dalam aku. Selama kamu hidup percaya kepadaku, mengikuti aku, berjalan bersamaku, maka kamu akan mendapatkan kehidupan. Apa arti hidup, saudara? Apa pentingnya kehidupan? Kehidupan itu mahal harganya. Contoh saja Bapak Ibu lihat dengan merebaknya wabah virus corona yang diawali dari Wuhan, Tiongkok, menyebar ke berbagai negara. Bapak Ibu perhatikan, negeri kita sendiri, pemerintahan negeri kita sendiri, tidak sedikit uang yang mestinya untuk proyek yang lain, yang sudah dicanangkan, sudah diprogramkan, sebagian besar di-cancel, dialihkan dananya untuk membangun rumah sakit baru, untuk membiayai para medis, para dokter, orang-orang yang bekerja keras untuk menangani saudara kita yang kena virus corona. Kenapa dana yang besar dikorbankan? Kenapa anggaran yang lain semua diarahkan kepada penanganan COVID-19? Tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan. Jangan sampai karena COVID-19 ini, karena virus corona, rakyat, masyarakat lalu begitu cepat hidupnya tidak ada lagi. Tujuannya biar bertahan, bisa sembuh, bisa hidup. Bahkan kita lihat para relawan yang mengumpulkan dana, bukan hanya puluhan ribu, ratusan ribu, miliaran, sekian miliar dipersiapkan, disediakan, digelondorkan untuk penanganan COVID-19. Tujuannya adalah jelas, untuk mempertahankan kehidupan. Hidup itu penting dan sangat mahal harganya. Oleh karena itu, Bapak Saudara, jangan sampai kita lupa. Orang Jawa walaupun sebagian tidak ngerti kitab suci ini, namun sudah banyak yang memahami. Seringkali mengingatkan kepada anak cucunya, eling yongger, wong urip ning donya kuwi mung sedelo. Diumpamakan seperti orang yang mampir ngombe, berarti dalam perjalanan lalu karena haus mampir, singgah, hanya minta minum, setelah itu melanjutkan perjalanan. Ming sedelo mampir ngombe langsung melaku meneh. Itu gambaran orang hidup di dunia. Nah, kalau sudah jalan lagi menuju mana? Kepada tujuan. Orang hidup hanya sementara, hanya sebentar. Lah hidup di dunia itu seperti itu. Ming mampir ngombe sedelo. Ojo podo lali, jangan sampai lupa sebenarnya ada kehidupan yang disebut kekal selamanya. Di mana? Di akhirat.
Dari dunia nyata ini kita pindah ke akhirat, dunia yang akan datang, yang kekal selamanya. Makanya kita perlu merenungkan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Apakah hidupku, perjalanan hidupku ini sudah berjalan di jalan yang benar, yang menuju kepada kehidupan yang kekal? Kalau belum, pagi ini kita diingatkan, saat ini kita diingatkan, Tuhan Yesus dengan jelas, dengan pasti memberikan jaminan, memberikan jalan. Dalam Yohanes 14 ini ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti jelas kematian, kebangkitannya Tuhan Yesus jelas, punya tujuan yang pasti, punya tujuan yang jelas. Untuk apa? Untuk menuntun, untuk memberikan, untuk menjadi jalan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus, berjalan dalam Tuhan Yesus, selama hidupnya ikut Tuhan Yesus, dikatakan orang itu berjalan dalam kebenaran dan akan menuju pada kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat yang penuh kemuliaan. Tempat yang penuh kemuliaan. Dalam Yohanes 14 ini Tuhan Yesus sudah berpesan. Ayat 1 dan 2 bahkan sampai 3 jelas mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi atau aku sudah bangkit dari kematian, lalu aku pergi ke situ, ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tujuannya jelas. Tuhan Yesus bangkit, hidup selamanya, kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita siapa? Orang yang percaya kepadanya. Tempat itu tempat yang menyedihkan? Tempat itu tempat yang penuh ratap tangis? Tidak. Tempat itu tempat yang penuh sukacita, kegembiraan, penuh kemuliaan bersama Tuhan Yesus sampai selamanya. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 1, perhatikan saudara. 2 Korintus pasalnya 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jelas. Kenapa Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Kenapa dia bisa hidup untuk selamanya? Di sini jawabannya. Semua manusia mati butuh tempat, saudara. Betul? Kita hidup di dunia saja butuh tempat. Buktinya di mana-mana dibangun rumah tempat tinggal. Biaya berapapun tidak peduli, yang penting bisa punya tempat tinggal, rumah tempat tinggal. Padahal kita tahu di dunia ini hanya sementara. Butuh tempat yang pasti, yang jelas. Entah rumah pribadi, entah kontrak, entah apapun, atau pinjem atau apa, perlu tempat. Walaupun hanya sementara. Apalagi dikatakan bahwa manusia punya roh yang kekal, akan hidup kekal. Kalau mati, mati kekal di akhirat. Tapi terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati, dia dikuburkan, 3 hari bangkit, hidup untuk selamanya. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, untuk memberikan jaminan bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika mati, ketika kemah tempat tinggal di dunia, ini saya menafsirkan kemah tempat tinggal bisa tubuh kita, bisa rumah kita di dunia. Semua akan dibongkar, tubuh kita akan dibongkar. Artinya kita pindah ke alam yang kekal, ke akhirat tadi. Sudahkah kita tersedia tempat yang kekal juga di sana? Kalau belum, percaya Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, agungkan Tuhan Yesus. Di sini ada berkat yang kekal. Sekali lagi ayat ini saya baca. Karena kami tahu atau kami yakin bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Amin. Jelas, tempat di surga yang penuh kemuliaan, yang dibuat bukan oleh tangan manusia, bukan dibangun oleh tangan manusia, tetapi oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, tubuh kita, rumah kita dibongkar, kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita sudah punya tempat di surga, tempat yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberi kekuatan, penghiburan, kemenangan, dan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dengan situasi yang ada, kami beberapa anak-Mu bisa berkumpul di rumah Tuhan ini, di gereja ini. Beberapa jemaat-Mu masing-masing beribadah di rumahnya. Engkau melawat, Engkau hadir, Engkau memberkati. Biar semuanya tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Bagi yang sudah percaya, semakin setia kepada Engkau. Dan tak dengan firman, gemar untuk mendengar, membaca firman dan melakukannya. Karena berkat sudah dijamin oleh Tuhan. Engkau bangkit punya tujuan yang pasti.
untuk memberikan kehidupan kepada kami, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh kemenangan, hidup yang penuh kemuliaan bersama Engkau di surga selama-lamanya. Kami yakin selama kami di bumi pun Engkau memelihara kami, Engkau menyediakan segala keperluan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu yang double, berkat-Mu yang ganda, berkat di bumi sampai di surga. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami akhiri ibadah raya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu dan kami semua pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terus memberkati.